Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pengurus dan jemaah Musholah Darul Falah, khususnya jemaah salat subuh yang salat yang istimewa, mari kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga serta para sahabatnya. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari ke-19 bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Mudah-mudahan Allah, kita bermohon memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan yang tinggal 12 hari lagi ya sama hari ini. 12 hari masuk Lebaran. Bapak-bapak, Ibu sekalian, inilah istimewanya umat Islam ya. Sepagi-pagi ini kita sudah dalam keadaan sudah mandi kalau ya. Segar Bu, kalau sudah mandi sebelum subuh itu sehat dan itu sunnah Rasul ya. Segar dan kita rapi, dalam keadaan rapi. Kalau umat agama lain tak ganti, mereka bangunnya siang. Kalau tidurnya mukmin itu ya, tidurnya cepat, bangunnya cepat. Kalau tidurnya orang luar Islam, ya, tidurnya dalu-dalu, bangunnya siang-siang. Jadi kalau ada di antara kita, keluarga kita yang bangunnya jam 7, jam 8, itu bukanlah tidur seorang mukmin, tidur sama syaitan. Jadi mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita selalu dalam hidayah dari Allah SWT. Ada Ibnu Abbas pernah meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Ural Islam wa qawaidud din tsalatsah, 'alaihinna ussisal Islam. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun biha wa halalud dam. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wassaumu Ramadan." Sendinya Islam dan bangunan Islam itu ada 3 kata Rasulullah, dan di atas 3 hal inilah dibangunnya Islam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka dia kafir kepadanya dan halal darahnya. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kedua, salat maktubah, salat fardu 5 waktu. Ketiga, puasa Ramadan ya. Jadi yang disebutkan Rasulullah 3. Jadi kalau ibarat 3 tungku itu kan selalu 3 kan ya, kakinya. Kenapa zakat dan haji tidak disebutkan? Karena zakat ada berapa syarat, khaul dan nisab ya, ukuran dan waktu. Haji baru wajib kalau istita'ah, mampu. Yang menurut Imam Syafi'i, istita'atul maliyah, mampu secara harta, istita'atul badaniyah, mampu secara fisik, artinya sehat. Ketiga, amnit tariq, aman di perjalanan antar negerinya sampai ke Mekah dan balik lagi. Nah, jadi tidak semua muslim diwajibkan. Tapi yang 3 ini merupakan tonggak dasar bagi seorang mukmin. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 2 rukun. La ilaha ya, tidak ada sembahan. An-nafyu ya, an-nafyu peniadaan. Al-isbat peneguhannya, penetapannya illallah, kecuali Allah. Maka kalau kita belajar ilmu kalam, ada tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu mengesahkan perbuatan Allah. Artinya manusia tidak akan mampu yang mampunya Allah menciptakan alam jagat raya ini, menciptakan makhluk-makhluk termasuk manusia.
Bahkan kita ditantang untuk menciptakan seekor lalat, tidak akan mampu. Manusia menciptakan robot tidak sama dengan manusia kan. Nah, karena itu kita mengesahkan segala sesuatu itu, dan manusia sepakat, seluruh manusia beriman atau tidak beriman, bahwa alam jagat raya dan semua itu adalah ciptaan Allah. Dalam Quran Allah berfirman, wala in saltaum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, pada seluruh manusia, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka berkata Allah. Nah, kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan perbuatan kita hanya tertuju kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Dalam hal ibadah mahdhah, maka aturannya jelas dari Allah dan dari Rasulullah. Kalau kita menyimpang dari itu, maka syirik kita. Cuma akhir-akhir ini kita sudah kemasukan ibadah kita diintervensi oleh WHO. Salat berjarak, tidak galak salaman, pakai masker, itu intervensi. Nak masuk musola 3M, ya, apa dia? Pakai menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, susah juga. Nah, aku 3M juga, makan, minum, rokok. Termasuk bagian dari tauhid uluhiyah adalah khauf, takut. Seorang mukmin itu takutnya hanya kepada Allah. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, kata Allah. Hum itu siapa? Seluruh makhluk. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Maka orang yang imannya sudah sangat tinggi, dia tidak takut kepada sesuatu apapun. Ya, Nabi Ibrahim dibakar Namrud tidak takut. Kenapa? Karena dia hanya takut kepada Allah. Dan lain-lain banyak contoh-contohnya wong yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafiz dari Yaman itu pernah nak berdakwah di pedalaman Afrika. Tahu-tahulah kemalaman, Afrika itu banyak singa ya. Kita ini banyak juga singa, tapi singa wak. Galak ngawak, galak bohong, kita istilah jam dulu kan. Nah, jadi oleh aparat di sana dan rombongan dianjurkan untuk tidak berangkat karena sudah sore. Dikhawatirkan singa ini kan rombongan kan, bahaya, dalam kondisi bahaya. Tapi Habib Umar tetap berkeras karena wong sudah nunggu kan. Akhirnya sebelum berangkat dia ngajak jemaah yang rombongan itu berwirid dulu. Berwirid baru berangkat. Polisi juga sudah ketakutan, mati gitu aja, disantap oleh singa. Berjalan malam, tengah jalan adonian, adonian singa. Berdekat, Habib Umar sebelah sini duduk dekat singa itu. Oleh Habib Umar dibuka kaca itu. Wonglah ketakutan kalau. Kata Habib Umar, jangan ganggu kami. Aku utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di daerah itu. Ganggu singa itu. Lalu singa itu diinjak oleh Habib Umar pisang, makannya berlari. Ngapo? Karena wong tidak takut, hanya takutnya kepada Allah SWT. Karena kadar iman wong ketakwaan sudah tinggi sehingga tidak takut kepada sesuatu kecuali Allah SWT. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku, kata Allah, maka kalau kamu benar-benar beriman. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, kalau kita cuma takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita pun akan jadi makhluk pun tidak akan takut. Karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Nah, kita ditakuti wong dengan virus yang kecil lah ketakutan kalau berani ninggalkan masjid selama 2 bulan. Nah, maka mari kita ukur iman kita. Kita dihancurkan iman kita sengaja. Maka kalimat tauhid itu, ya, kata Rasulullah, sering-sering diucapkan. Jaddidu imanakum wa aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dan perbanyak mengucap la ilaha illallah. Ada juga hadis Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha
hudimat lahu arba'atun alafiz zambi minal kabair. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha dan memperpanjang, jadi terus menerus, hudimat lahu arba'atun alafiz zambi minal kabair, maka dihapuskan Allah 4.000 dosa-dosa besar daripadanya. Artinya sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalau orang yang bertarikat itu zikir itu namanya zikir nafi isbat, la ilaha illallah. Sering-sering mengucapkan. Jadi fungsinya memperbaharui iman kita dan menghapuskan dosa-dosa. Sebab kita ini manusia yang tidak terlepas dari dosa. Tak kata yang tidak berdosa. Kita lebih bagus mengaku banyak dosa daripada mengaku tidak punya dosa. Kalau mengaku tidak punya dosa, itu iblis. Kalau mengaku banyak salah, banyak dosa, itu Nabi Adam. Bertobat, diterima Allah. Maka kita sering berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang menganiaya diri. Kalau tidak kau ampuni dan kau kasihani kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, karena dosa itu memang hakul adami. Sudah jadi tabiat anak Adam. Kalau dia masih anak Adam manusia, pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik kita punya dosa, bertobat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kamal la zamballah, kata Rasulullah. Orang yang tobat dari dosa yang sama dengan tidak punya dosa. Ya. Makanya dengan syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita meluruskan perbuatan kita hanya tertuju kepada Allah SWT. Ya, kita solat karena Allah, puasa karena Allah. Puasa itu kita budaykan, puasa itu lebih memfokuskan lagi tujuan kita, memperbaiki tujuan kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Itu pentingnya, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kedua, as-salatul maktubah, salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu itu, kalau syahadatu alla ilaha illallah itu ibaratnya pintu gerbang. Pintu gerbang memasuki satu kota. Jadi memasuki hukum-hukum Allah, bersahadat itu bersaksi, bentuk iman kita. Puasa merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia sudah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan salat, dia sudah menghancurkan agamanya. Kedudukan salat itu sangat tinggi. Ya. Kalau amal ibadah yang lain cuma diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Tapi salat, Allah mengundang Nabi Muhammad naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu tersebut, diberikan Allah langsung. Makanya wong mukmin yang bersolat dengan baik, as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, tapi salat yang bagaimana yang bagus? Nah, jadi ada kaidah mengatakan al-musalluna katsir wal muqimus salatu qalil. Yang salat al-musallun itu banyak, tapi wal muqimus shalah, wong yang mendirikan salat sedikit. Ya, sekadar salat baik ya banyak, tapi yang muqimus shalah itu dikit. Mana yang muqimus shalah? Ada 3: tepat waktu, berjamaah di masjid. Nah, yang mukmin di pegangan inilah wongnya, kecuali kalau dia sakit. Ya, yang mukmin itu inilah di dalam sini. Aku tidak tahu berapa kakak orang pegangan, mungkin 100 kakak lebih. Ya, walaupun duduknya taruhlah 1000. Ya, nah yang mukmin mungkin sekitar 100. Sebab kata Rasulullah, laisa salatu ashqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habba. Tak kata salat yang paling berat bagi munafik kecuali isya dan subuh. Kalau mereka tahu apa yang terkandung dalam keduanya, isya dan subuh, la atauhuma, pasti mereka datangi keduanya. Kemana mendatangi tempat azan dikumandangkan? Itu masjid, mushola. Walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Kenapa merangkak? Karena tidak sehat. Kenyataannya 2 salat itu subuh isya
tidak usah ke yang sakit, yang sehat beda galak datang. Ya, jadi solat isya dan subuh solat yang menyeleksi mana yang mukmin, mana yang munafik. Walaupun KTP-nya Islam, kalau dia tidak pernah berjamaah di masjid, maka dia munafik. Ini kalau ceramahan banyak yang tidak setuju. Ayo, ngomong bapak, berhentilah nyuruh ngomong munafik. Lah memang fakta kok. Yang disebut muslim, mukmin, munafik, kafir itu perilaku, Pak. Hati dan perilaku kita, Pak. Kalau mukmin datang sholat berjamaah di sini. Jangan karena faktor macam-macam, prinsipnya begitu. Mukmin, munafik masuk sini. Kalau dia ke mukmin. Dan sholat juga 5 waktu. Yang pertama kali ditanya Allah adalah sholat 5 waktu. Kapan sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadah bagus. Ya. Jadi tepat waktu berjamaah di masjid. Berjamaah juga ini ibadah mahdoh. Kita tunduk pada hukum Allah dan Rasulullah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah berjamaah? Yaitu tadi tepat waktu di masjid. Ini galak bikin aturan dewek salat berjamaah di rumah. Aku ini lebih mengutamakan keluargaku ini. Iyo, Nabi tidak pernah salat berjamaah di rumah, di masjid. Ya. Kemudian salat berjamaah juga cara Rasulullah rapat. Di zaman Rasulullah salat berjamaah itu bertumburan bahu ini, nah, saking rapatnya. Bapak-bapak kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi lagi musim haji itu nak duduk tahiyat akhir itu dia susah, saking rapatnya. Nah, manusia banyak jutaan. Kita sekarang setahun ini itu tadi diintervensi oleh WHO, salat berjarak, tidak boleh rapat-rapat. Ya. Jadi salat kita mana? Tunduk kepada siapa? Kepada Allah, Rasulullah, atau tunduk kepada WHO? Yang lucunya lagi, habis sholat berjarak, kapan ini selfie, rapat, duduk. Lah kemana akal sehat kita, Pak? Akal sehat tidak berfungsi kan? Padahal kita muslim mukmin ini, Pak, ibu-ibu, bersih. Kalau kita tidak mandi subuh ini bodoh kan? Pakaian kita bersih. Bau tak lemak baju mukena ibu-ibu itu pasti diganti. Ya, tak mungkin lah kita nak masalah dalam pakaian kita bau lah 2 bulan tak cuci mukena kita, tak mungkin. Bahkan bagi bapak disunahkan pakai parfum. Ya, saking pentingnya. Lantas kenapa kita takut? Masjid ini namanya masjid semua. Kalau di Arab tak tahu musola. Tempat yang dicintai Allah. Ya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ayul biqa'i habbu ila Allah?" Wahai Jibril, tempat apa yang paling dicintai Allah? Al-masajid, kata Jibril. Masjid-masjid. Siapa yang paling dicintai Allah? Yang datang ke masjid duluan, yang belakang terakhir keluar. Jadi kita dalam masjid ini wong yang dicintai Allah. Karena itu di tempat yang dicintai Allah, mustahil Allah akan memberikan mudarat kepada hambanya di tempat yang hamba yang dicintainya, di tempat yang dicintainya. Otak kita kemana? 2 bulan takut ke masjid. Kurang-kurang kita masjid dibuka, nak masuk ke masjid cuci tangan dulu, ya, tak galak salaman, mabuk kalau dah. Hei, benar tak? Nah, inilah kita. Saya ceritakan ya, ceramah Isra Mi'raj di daerah Simpang Gegung sana, jauh dari Sungai Duwo. Jadi saya kan imam salat isya, untuk tahu luruskan dan dapatkan shawab. Karena itu sebagian dari mendirikan sholat. Tak galak mereka, Pak. Jadi waktu aku masuk itu ada yang tak galak, diajak salaman, takut, masker tutup, siapa lagi tak cian. Aku galak ceramah itu sejak masih musola. Jadi masjid masih terakhir sudah belasan tahun tak ceramah, panggil ke sana. Jago kamu tak galak nurut ya. Tunggu kapan aku ceramah kamu. Aku babas bingkas kayak. Nah, selesai sholat isya, karena waktu sholat ibu-ibu dah kati. Jamaah juga lah, bapak cuma dikit ada apa kan. Selesai sholat rami, ibu-ibunya 50-an, bawa bapak, dan mereka duduk rapat-rapat dari sini. Ini giliran aku ceramah juga, kamu tunggu kau ya. Pak, jaga bapak, ibu-ibu jaga. Dalam Islam itu yang namanya mukallaf, wong yang dibebani syariat Islam, itu gabungan iman sama akal sehat kita. Ya. Salat kita ini ibadah mahdoh.
tunduk kita hanya kepada Allah dan Rasulullah. Salat berjamaah cara Rasulullah itu rapat. Tadi kamu kujuk tahu, luruskan dan dapatkan sopnya masing-masing, karena sebagian dari mendirikan salat kamu udah galak. Sekarang kamu duduk rapat-rapat, gerombol pula. Kemana otak kamu? Aku belak-belakan deh. Aku tahu kamu beringgal banyak dari John Hegrong, kendaknya lah. Aku juga dari John Hegrong juga. Kelak yang ditanya Allah hari kiamat ya kok. Bukan ngapu kamu tidak datang atau ngapu kamu datang di masjid ini untuk Islam Mi'raj, bukan. Yang ditanya Allah pertama kali salat kamu. Kapan salat kamu bagus, maka semua amal ibadah bagus. Tapi kalau salat kamu tidak beres, maka amal ibadah yang lain lewat dan kamu termasuk merugi. Sekarang kamu salat tunduk sama siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, atau kepada WHO? Kapan kamu tunduk kepada WHO atau WHO, syirik kamu. Kepalang jago. Aku minta tolong Pak pengurus jago. Besok pagi subuh salatlah rakaat kalau kamu beriman. Oh, dicontengi galau. Semua tempat diconteng. Aku lah lama dak salat di TVRI. Aku tahu kalau TVRI salat situ mampir kadang seruang imam. Nah, sekarang kapan kulihat ada tulisan jaga jarak, dalam kurung jangan diperdebatkan, karena di Makkah juga belum ada haji, di Madinah ada salat dan macam-macam. Bapak yang jago ini diam gue kata otak kalau gitu kamu. Cuman takutnya bukan kepada Allah tapi takut kepada makhluk. Ini kita sekarang dibuat begitu. Memang mau dihancurkan Islam itu. Kalau kita tidak sadar, rusak ya. Dan menghancurkannya dari mana? Umat Islam itu pusatnya, habitatnya masjid. Habitatnya masjid. Kalau jauh dari masjid, kita bukan lagi seorang mukmin. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang biasa ke masjid, saksikan. Kata Rasulullah, wong itu beriman. Kalau beriman cuma Idul Fitri baik, datang ke masjid cuma Idul Fitri baik, bukan beriman, bukan mukmin. Ya. Makanya dulu kan ngupload di medsos itu salat Idul Fitri di Masjidil Haram, Masjid Agung sampai pucuk ini, pucuk jembatan Ampera. Yang komen subhanallah. Wah. Ya, aku tidak ada. Itu yang salat itu wong munafik, tidak pernah ke masjid. Tidak. Sampai pucuk jembatan. Hebatnya kaum munafik itu, Pak, Bapak, Ibu-ibu. Kalau salat Idul Fitri itu kalah gitu. Ya. Kalah. Kita yang biasa ke masjid ini, mereka duluan datang salat subuh depan puluh takbiran ya. Sebelum puasa dia beli sarung atau gamis baru ya, peci baru, parfumnya, sejadah baru. Oh, duluan ketika Idul Fitri. Masuk dua Idul Fitri ya tinggal sepi lagi. Dia tidak perlu masjid. Tidak perlu salat 5 waktu, tidak perlu dia cuma perlu Idul Fitri baik. Kalau masuk 2 Syawal itu kadang-kadang yang biasa ke masjid subuh juga tidak muncul juga, ketiduran, kekenyangan makan ketupat, makan apa, nah kau runyam. Ini sholat, Bu. Tiang agama kapan kita tinggal ke kafir, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu dengan terang-terangan, maka dia sudah kafir juga terang-terangan. Kafir terang-terangan. Jadi tidak usah marah-marah kalau sekedar kaum munafik. Aku menyampaikan dari Rasulullah. Ya. Apa salahnya? Kalau kamu dengar dia muka oleh Rasulullah munafik, datang ke masjid. Kalau di mana-mana aku ceramah itu banyak orang tersinggung, terserah kamu, tersinggung urusan kamu. Aku sudah nyampe ke baik. Tapi saya berpikir, ya Allah, alangkah susahnya Rasulullah dulu. Yang dihadapi Nabi itu wong musyrik, wong munafik. Munafik itu ada di Madinah. Sekarang yang saya hadapi ini Muslim galau, KTP Islam galau, Pak. Dia mau ke apa kafir, oh dikapaknya gitu. Apalagi dia mau ke munafik bengamuk, apalagi dia mau kafir. Yang saya hadapi mukmin galau, tak Muslim galau, tapi reaksi begitu. Nah, cuma bagi aku ketik masalah sudah sunnatullah, hukum Allah. Semua nabi dan rasul dicaci maki, ada yang dibunuh. Dan kalau kita mengikuti juga dakwah itu bakal menghadapi itu. Nabi itu sampai sekarang masih caci maki, fitnah wong. Padahal yang caci maki kenal tidak sama Nabi, tahu tidak akhlak Rasulullah, tahu tidak risalah yang dibawa oleh Nabi. Jadi membenci apa yang disampaikan para ulama sama membenci Rasulullah SAW. Maka hari kiamat kaget mereka tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya.
Maka sifat dakwah itu ada dua, basyirah, kabar gembira, kedua nazirah, peringatan. Kalau kabar gembira ada kata yang protes, Pak. Barang siapa banyak sedekah maka Allah luaskan rezekinya. Galak-galak sedekah kan? Ada kata yang nak marah. Apa protes? Kendak aku, Pak, nak sedekah tidak duit aku ya. Ada kata yang protes. Tapi kalau kita mencegah, ngajak wong salat, mencegah wong mabuk berjudi, pacak-pacak di kapak wong, wong lagi mabuk minum, kita datang ya, ayo berhenti mabuk. Kalau ada kata manfaatnya, pacak lah urusan kau lah, kami nak minum duit kami ini aja. Atau dari rumah tuh ngajak sholat, dia lagi, ayo kita ke musola sholat, laju lah, nak masuk surga duluan lah kamu, nah, kan? Diprotes kita, Pak. Kalau naziro pasti diprotes, nahi mungkar. Habib Rizik dihantam menghabis-habisan, difitnah, dibubarkan. Cuman hati-hati ya. Dulu HTI dibubarkan. Kenapa HTI? Konsep pemikiran tentang negara menurut Al-Quran dan Rasulullah itu mereka yang kembang akan terapkan. Menyangkut nahi mungkar itu FPI, maka dibubarkan dua-duanya. Kekuatan Islam Indonesia yang dua, NU sama Muhammadiyah. NU sudah terkontaminasi, suatu saat kaget dibubarkan mereka. Muhammadiyah dalam incaran. Muhammadiyah itu ormas Islam yang paling kaya di dunia, perguruan tingginya 172 ya, rumah sakitnya banyak, sekolahnya dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, aset-aset lain banyak sekali, paling kaya di Indonesia. Malah pemerintah pernah berutang berapa miliar kepada Muhammadiyah. Ini dalam incaran mereka ya. Dua ormas ini hancur, selesai, kita selesai Islam di Indonesia. Apalagi kita tidak ada sholat berjamaah, rusak kita, Pak ya. Pendukung rezim ini umumnya kalau dia muslim tidak pernah sholat, tidak galak berjamaah di masjid. Tapi kalau kita galak berjamaah di masjid, sedikit saja agama kita diejek, bong caci maki, kita tersinggung ya. Dari mana kita mulai membangunnya itu? Salat berjamaah di masjid. Maka inilah penting as-salatul maktubah, salat 5 waktu. Kapanlah kita tinggalkan rusak ya. Kita tidak layak lagi sebetulnya disebut sebagai seorang muslim. Kapan salat lagi tidak pernah. Ini salat tidak pernah, ke musola tidak pernah, gawe caci maki pengurus musola, mencaci maki wong ceramah. Kapan mati nak dibawa ke musola? Kita basah ya, kita belak-belakan deh, mereka mencaci maki kita belak-belakan, kita juga belak-belakan, getah basah. Tidak pernah ke musola ini seumur hidup. Kapan mati dibawa ke musola? Kita ini kapan masuk musola ini, kapan makmum di belakang, imam di depan. Dia tidak masuk ke musola, ngguling dibawa orang pula di depan imam. Iya. Ya keluarga itu memalu dikit lah, bukan memang hak dia ketik masalah, kalau wasiat dia ketik masalah. Cuman pikir-mikir, oh ya, almarhum tidak pernah lah ke musola, gabinya ngatoi pengurus, apa nama itu, wong ceramah dicaci makinya. Cuman kalau ada daging korban dia berebut. Ya sudahlah, dasarnya sudah itu nak sekarang ibu-ibu enggak ibu-ibu, aku agak kemarahin juga ke rumah. Ibu, ini si anu mati, kita nak takziah. Ibu membaca juz 23, ibu juz 10, ibu juz 27, dihadiahkan juga yang meninggal. Yang meninggal ini tidak pernah baca Quran. Alif sebesar tiang listrik tidak tahu. Kalau yang mati enggak baca Quran, payulah ya. Yang mati tidak pernah baca Quran. Nak dibaca Quran mati, ngasih-ngasih aja kan. Kali malaikat alam kubur tu bingung juga Quran ni ya. Ya kan kita pertanyaan mungkar nakir dalam kubur tu, wama imamuka, wama imam. Siapa pemimpinmu? Jawabnya Al-Quranu imami. Al-Quran pemimpinku. Yang menjawab itu siapa? Amal ibadah kita. Baca Quran tidak pernah, gelebuk di tangan di malaikat, keresai kau. Walaupun mayat itu disangui pisau, golok, tidak mempan. Nak ngelawan malaikat. Baca Quran, nerangi kubur kita salah satu.
Maka Rasulullah mengajar, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Quran itu akan datang kepadamu hari kiamat memberikan syafaat bagi ahli yang dalam baca Quran. Bahkan sebelum di hari kiamat, di dunia ini bela sudah kita rasakan kalau baca Quran. Di alam barzah itu juga hari kiamat nanti juga mereka datang. Yang kita baca Quran itu datang dalam bentuk saat matahari sekilan dari pucuk kepala kita, mereka datang dalam bentuk awan melindungi kita. Lemah. Jadi inilah as-salatul maktubah, salat 5 waktu. Anjur ke anak-anak kita, cucung kita supaya mereka jangan tinggalkan salat. Dah usah takut-takutlah masuk masjid ya. Sehat, kita sehat, Pak. Jadi ini kan rupanya aku sampai sekarang tahu, Pak, tanda-tanda kalau masjid musola yang tutup lockdown 2 bulan dulu. Kali ini tidak ditutup kan? Ya. Kemarin saya ceramah di mana ya? Kamu ini jago lockdown kan tutup ya? Iya, Pak. Dari mana Bapak tahu? Kelihatan itu. Pertama kamu berjarak sholat, kedua pakai masker udah lepas. Saya sudah 2 kali Ramadan ceramah di Masjid An-Nur BNN, Badan Narkotika, samping Kopi Mall itu ya. Jadi habis sholat pasang Kopi Mall. Nah dulu rami masjid itu. Lockdown tahun kemarin libur kan 2 bulan. Waktu terawih kalau kedua kali, yang pertama tidak perlu banyak, biasa penuh. Jamaah cuma 20 wong. Kalau dulu bapak, ibu-ibu, anak-anak sampai keluar. Semalam ceramah lagi, meningkat 11 wong jamaahnya. Aku yang pertama tuh kali yang 20-an itu, aku lagi pikir ayo balik lah jago. Cuma ndak kita datang ini amanah. 11 ikut uang cuma jamaah. Apa aja lah. Malam ku kebut ke 8 seperempat selesai. Habis ramadan selesai ya kan. Nah, kadang-kadang pikir ngapo ini ramah yang dikit ini. Nah, as-salatul maktubah. Yang kedua, as-saumu Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, kalau kita sholat itu syiar Islam. Kita pergi dari rumah dilihat wong. Nah, ya. Balik dilihat wong. Gerakan kita juga dilihat wong. Ucapan kita didengar wong. Ibu-ibu datang rumah dari musola, dari rumah datang musola. Ketemu ibu-ibu lain, kita sholat, lihat wong galak sholat berjamaah, ada yang melok juga kan. Apalagi misalnya ibu-ibu pakai mukena baru, ibu beli di mana bu nih? Kredit. Kalau berapa kali bayar? Baru 5 kali. Bagus tuh ya. Nah, apalagi apa lihat pakai parfum, pakai warna baru, lihat wong senang. Nah, kalau puasa tidak kelihatan. Jadi kalau kitab fikih itu ta'rif atau definisi puasa itu al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyatin makhsusah. Menahan dari segala yang batalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sejak imsak tadi sampai terbenam matahari. Di Indonesia selama 13,5 jam. Ya, ukuran normal lemak. Ada di Eropa itu yang 22 jam. Jadi bersisa 2 jam. Ya Allah, mana 2 jam ini nak maghribnya buka di situlah, maghrib di situlah, isya di situlah, sahur di situlah, subuh di situlah. Sahur tak kata ini, tapi buang puasa lemak nyaman. Ya. Begitu sini 13,5 jam, sisanya berapa? 10,5 jam ya. Lama, Pak. Kita tidur bisa, tak tahulah di sana terawihnya mana pikir kalau mau terawih 2 rakaat lah jadilah daripada tak terkejar kan. Waktu tak kati. Kita sini kalau habis buka masih duduk santai dulu, baru masuk nak isya masih habis terawih ini masih ada waktu tidur lagi, bangun subuh juga masih santai. Kita normal 13,5 jam. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyatin makhsusah. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Nah, jadi kalau sholat itu rukunnya 13, 6 rukun fi'li perbuatan, 6 rukun qawli ucapan, dan 1 rukun qalbi yaitu niat kita lurus dan khusyuk. Tapi puasa rukunnya cuma 2. Rukunnya cuma 2. Niat sama menahan. Apa yang kita tahan itu, yang kita kendalikan itu, yang biasa kita nikmati, kita rasakan. Makan, minum, hubungan suami istri halal.
tapi karena perintah Allah kita tinggalkan. Nah, inilah kelebihan Islam Bapak Ibu. Selama Ramadan ya, kita ini cuma makan minum kita diatur Allah, tunduk kita pada aturan Allah. Kapan masuk waktu imsak, siapapun wongnya, rajo, misalnya Raja Salman berkuasa, datang imsak berhenti dia makan, makanan banyak. Jokowi kalau dia puasa, imsak berhenti. Panglima TNI waktu imsak kalau dia puasa berhenti. Apalagi ketua RT. Ketua RT berhenti, tahan, tak ada makan, tak minum. Nah, cuman ada yang nakal juga dari rumah puasa keluar dia tak puasa. Ini kemarin lihat di YouTube ya, di daerah Jawa ada warteg itu pucuk got lebar kali 3 meter, jadi dibikin wong jadi warung pucuknya. Banyak makan siang hari, gelebuk roboh. Jadi yang tidak puasa makan tercampaklah di got tunai ketahunan kalau dibukakan Allah rahasianya kami ya. Masya Allah. Untung tak kata orang pegagan sini, kalau ada pegagan gawat juga. Kebalik biasanya ngapa? Campak di got. Kamu lihat YouTube begini gawi-gawan ya. Itu puasa. Kita tinggalkan yang biasa kita nikmati demi mematuhi perintah Allah. Rahasianya apa? Hikmahnya. Kita ini orang Islam ni makan diatur Allah ya. Kaget begitu azan maghrib maka kita makan galau ya. Raja Salman, siapa-siapa raja apa Sultan Bolkiah makan galau mereka, kita makan. Wong fakir miskin makan semua ya. Begitu terdengar azan maghrib, maka kalau Ramadan ini azan yang paling dirindukan itu adalah azan maghrib ya. Paling tahu hafal kalau Ramadan waktu maghrib jam berapa sekarang ya? Jam 6:07 tahu kawan ya. Lah ini lah jam 6 lah gelisah. Beli pucuk makanan lah banyak, kadang tunggu kawan di pucuk. Yang kelamoy maghrib mana. Bayolah terdengar di radio Sadaqallahul Azim yang di musala Darul Falah, tak langsung azan. Mana pengurus musola dek jago ni macam berapa azan. Iya pengurus musola manusia nak mecah, nak buka dulu minum jadilah kan, baru azan. Cuman jangan kesenemanan maksud kan. Jadi sehingga ngopinya makan pempeknya 5 ikut azan. Wong tertunggu-tunggu kan. Seperlunya bela buka Allah mereka sebetulnya selesai azan langsung ya. Cuma kalau kira-kira ada makanan yang bakal lemak singkir kelah maksudnya. Jadi tidak tirap kawan kita laju azan kita salah-salah karena teringat makanan tadi kan. Lah gawat salah sebut aja. Nak nyebutkan hayya ala shalah, hayya pempek goreng. Nah, itu puasa. Kita tunduk kepada Allah, makan minum kita tunduk kepada Allah. Kedua, yang halal baik kita mampu mengendalikannya lagi, apalagi yang haram orang muslim. Kita orang Islam ini Bu, makan minum kita tidak macam orang agama lain, segalanya dimakan. Makan enggak ketik makan. Saya sering lihat di YouTube, kalau orang di luar Islam itu gawinya babi itulah. Aku sampai hafal bentuk babi itu. Daging babi itu ngelihatnya tahu aku, atau dipanggangnya digorengnya kulitnya setebal ini minyak warnanya putih, babi. Maka ada seorang profesor di Amerika meneliti perut yang paling bersih itu adalah perut seorang mukmin. Karena tadi itu makannya tidak ada sembarangan gitu. Wong di Papua itu makan ulet sagu itu besar-besar, klub digigitnya, mana gak sanggup ya. Makan kita juga dikendalikan, tidak sehojian, tidak ada batasnya. Yang diajarkan Rasulullah, makan kita isi perut kita sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sisanya untuk bernapas. Jangan disipol, kalau disipol saro bernapas, gerak jantung kita juga terganggu. Itu istimewa ajaran Islam, sehingga wong sehat. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Kalau sholat kelihatan ya, secara zahiriah kelihatan, tapi kalau puasa tidak. Ngapo? Di dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah SWT berfirman,
kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ah di'fi illa siyam. Semua kebaikan amal baik itu dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fahuwali wa ana adzibihi. Maka puasa itu kata Allah untuk aku dan aku sendiri akan balasnya. Aku sendiri balas. Ya. Manfaatnya apa? Puasa itu milik Allah. Ibadah rahasia kita, dan itu juga termasuk kaitannya meluruskan amal ibadah kita hanya tertuju kepada Allah. Yang membuat kita jauh dari Allah, membuat kita berat untuk sholat, membuat kita berat untuk membaca Quran, itu karena hawa nafsu. Inilah beda iblis dengan Adam. Iblis maksiat, tak galak tunduk perintah Allah, sujud kepada Adam, tapi dia ngerasa sombong, tak galak ngaku salah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Engkau ciptakan Adam dari tanah, tapi engkau ciptakan aku dari api, tapi engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Min turab ada lagi sebutkan, ya. Dia ngerasa lebih baik. Adam digoda iblis sampai turun ke bumi bertobat. Lama Adam sujud, tak ganti kabar dari Allah, sampai sekeliling itu rumputlah tinggi, alang-alang tinggi, karena basah air matanya, nangis menyesali dosa. Adam baru ingat doa kita tidak sampai kepada Allah kalau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, orang galak bingung, apa Nabi Muhammad lada? Belum lahir. Tapi waktu di surga lah dilihat Nabi Adam, tulisan di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam bertanya dengan Allah, siapa Muhammad? Kata Allah, itulah anak cucumu terbaik. Tidak aku ciptakan alam jagat lain kecuali karena Muhammad. Maka waktu Nabi Adam menikah dengan Hawa, ya, khutbah nikahnya malaikat Jibril, walinya Allah SWT langsung, mas kawinnya apa? Bersolawat kepada Nabi, pada Nabi Muhammad. Walaupun Adam duluan secara fisik, tapi ruh Nabi Muhammad sudah ada duluan. Maka ketika Adam bertobat, dia baru ingat mesti bersolawat kepada Nabi, bersolawat dia kepada Rasulullah. Maka turunlah doa yang sering kita baca itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat. Nah, Ramadan ini, puasa Ramadan, puasanya sendiri kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan balasan Allah, maka diampuni Allah dosa-dosa terdahulu. Man qama Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan, yaitu tarawih dan witir, ya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni Allah dosa-dosa yang terdahulu. Ya, kita tidak terlepas dari dosa. Masuk Ramadan dibersihkan Allah SWT. Itu lemaknya. Dari segi kesehatan, ya, dari segi kesehatan, kita sahur jam 4 berhenti makan, ya, jam 4, maka perut kita begawi, ngudek-udek yang kita makan tadi, kangkung tumisnya, daun ubi rebusnya, daun katesnya, tempoyak, ada tempoyak sekarang, ya. Kalau aku tak makan tempoyak walaupun aku komering. Kalau durian galak aku. Nah, tempoyaknya, pindang patinnya, ada yang makan ikan guraminya, diolah perut. Kerap duk-cak sampai jam 12 kage. Bu, ya, pempeknya, cukur, dia aduk sampai jam 12 kage. Nah, selesai jam 12 istirahat perut kita. Istirahat sampai maghrib saat buka. Jadi ada waktu 6 jam perut kita istirahat. Sebulan penuh. Mobil kalau dipakai terus tidak pernah istirahat, pecah kali mesinnya, segalanya rusak. Kalau businya cepat hancur, bannya itulah. Tapi kalau diservis bagus lagi. Nah, kita manusia kalau kita masuk bengkel gitu nih, Ramadan masuk bengkel, keluar kaget, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan fisik kita sehat,
dosa kita diampuni Allah kalau dia puasa dan benar. Nah, jadi kalau balik pecak bayi, jangan laju nak pecak bayi tu. Tiga nak makan terus, nak mimik susu terus ya. Penampilannya baik, bersih tanpa dosa. Kan bayi baru lahir tak ketik dosa kan. Makanya Bapak Ibu sekalian, bayi itu kalau masih kecil kan senang kalau kita ya. Walaupun dia belum mandi bawa masam, singgah main. Kadang-kadang kita pecak bayi juga ngocak-ngocak kan. Nah, kita kapan lah Ramadan, selesai Ramadan masuk 1 Syawal, kita bersih, kita ketemu sama orang ya minta maaf-maafan, saling maafkan. Lebih bagus lagi, lebih bersih lagi kalau kita salaman sambil ngenjuk duit. Wah, bersih dosa dah hati dosa dah. Iya. Ya, datang lagi salaman lagi, Kak salaman kasar lagi. Wah, bersih dosa dah hati. Siapa mana ngenjuk tu bangkrut juga lama-lama. Awaklah 2-3 kali datang. Udah ini kita basah juga. Kalau budak-budak anjutnya lah 5.000. Sekarang 5.000, kalau 2.000 nak cocok lagi Bu ya. 2.000 beli permen dapat tak? Kalau lebaran ya. 5.000 paling tidak, paling kecil 5.000. Budak-budak nak galak juga ni. Injek 2.000. Oi, Pak. 2.000, Pak. 5.000 aku bocok ni, Pak. Kalau Pak pakai ATM aku ada alatnya. Nah, jadi 3 perkara, 3 tungku ya. Syahadatu alla ilaha illallah, as-salatul maktubah, was-shaum Ramadan, puasa Ramadan. Itu merupakan landasan utama bagi kita seorang mukmin ya. Bahkan puasa itu sendiri Bu, itu sarana kita masuk surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. 4 kelompok yang dirindukan surga: wong yang galak baca Quran, wong yang menjaga lidahnya, wong yang ngejok makan wong lapar, dan terakhir wong yang puasa Ramadan. Ya. Baca Quran, maka Ramadan juga dianjurkan tadarus, rajin-rajin Bu yang baca Quran Bapak, jadikan kebutuhan rutin setiap hari baca Quran. Habis subuh, sebelum tidur, atau setelah selesai salat 5 waktu, insyaallah khatam ya 40 hari ya. Memelihara lidah, wa hafizil lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan al yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik-baik atau diam. Karena memang dosa itu sebagian besar melalui mulut. Yang merusak pahala puasa kita juga sebagian besar dari mulut dan 1 dari mata. Sekarang lah banyak melaksanakan hadis Nabi ini. Tidak banyak ngomong wong sekarang Bu. Lihatlah kalau kumpul-kumpul ada acara, wong kawin, ada arisan, penuh tak ada somongan wong. Sibuk dan HP. 2 laki bini duduk sebelahan, tidak somongan. Goleng sama-sama, tidak somongan. Tak tahu apa gawe laki, tak tahu apa gawe bini. Aku pernah budi ke ya wong aku berangkat sama rumah Palembang Jakarta nak ke Bandung. Jadi naik travel dari Jakarta ke Bandung, jadi duduk sebelahan. Di FB kita tulis lah sampai di mana ini. Jadi ponakan aku komen, "Mang, apa tidak ada bareng berangkat?" Ya bareng lah, duduk sebelahan. Kalau ketik gawe kan, awak sebelahan tanya lah sampai di mana. Nah, jadi itu Pak. Jadi wa mut'imil ji'an, ngejuk makan wong lapar. Nah, wong lapar pahala paling besar Bu. Ya, ngejuk makan wong tu. Maka saya sampaikan ya. Di mushola ini sering-sering lah ngajak jamaah makan. Insyaallah datang galung. Ya. Betul lah. Tidak apa-apa. Ini tempat yang mulia, yang itu makan itu juga ibadah, ngejuk makan ibadah. Ya, lama-lama wong berpikir juga datang sini. Sebab nunduk ke wong itu salah satunya itu dengan makan. Aku cocong aku galak ngejuk, ada tetangga tu miara burung darong. Galak ngejuk makan tiap hari dia datang burung darong. Bahkan aku juga, aku pikir ya Allah juga hewan lagi tunduk ya. Kalau dijuk makan, apalagi makan di musola, tunduk mereka ke sini. Tak usah ke itu. Mahal hewan buas baik. Singa di Afrika, singa, harimau dipiara wong dijuk makan dari kecil, nurut mereka. Tak ada ganggu, padahal bahaya. Di Kalimantan itu seorang bapak setiap malam habis maghrib ngejuk buaya makan ayam. Tidak ganggu, buaya tunduk. Tunggunya ni yang oleh buaya, jam sekian makan, jam sekian makan. Yang tak boleh ngejuk makan buaya darat. Jangan ibu-ibu ngejuk makan buaya darat, dia tak lari juga dia. Ditunggu terus. Nah,
Jadi kalau musola nak lebih ramai lagi, sering-sering ajak makan jamaah ya. Undang kan tidak masalah. Mungkin tidak pernah ke musola silahkan datang sini makan sama-sama. Insya Allah ramai. Ya. Ya, aku praktek ini musola itu. Ternyata ibu-ibu ini berebut nak bersedekah. Berebut. Jadi kita kalau bisa di musola itu jadi ahli sedekah. Jangan ahli minta-minta. Tak bagus minta-minta. Ahli sedekah. Kalau pun nak makan berebut mereka. Ada yang nak nyumbang sambal, laju. Nak nyumbang lalap, laju. Makan rami-rami. Pernah sekali 100 makan. Sehingga musolah itu kapan habis maghrib, tak balik lagi. Tidak balik sampai selesai isya, keluar dari musolah perut dalam keadaan kenyang. Pahalanya besar. Yang kita tunjuk kita halal ibadah, yang makan juga ibadah. Insya Allah kalau mereka solat, kita dapat pahala. Mereka baca Quran, kita dapat pahala. Mereka zikrullah, kita dapat pahala. Ya, tunjuk makan. Nah, bahkan di Kenten ada masjid yang nyiap ke kopi. Nah, aku enggak ceramah lama, nganar-nganar terus terang be. Ya, lalat jam 6 dikit lagi ya. Nah, nyiap ke kopi di masjid. Siapa be boleh ngopi. Tapi cuci. Cangkir habis ngopi cuci, jangan kelemak ni go lah. Jangan lokak nak nyuci nak pengurus masjid pula. Ini ada kan dapur ya, siap ke beres itu. Kopi gratis. Ya. Gratis berpikir, lama-lama pikir, oh ya kena ngopi di masjid terus ngudut di luar situ solat tak pernah. Akhirnya solat juga ya. Jadi musola itu belasan orang yang alhamdulillah selama tidak pernah ke musola datang. Oh, dak mereka. Maghrib di situ musola ini apa namanya tu, selesai solat Isya. Tak pernah aku paksa panggil. Strategi begitu. Dan memang dakwah itu yang paling efektif dengan harta. Ya. Mut'aimil ji'an, ngejak makan dengan harta. Wasa'imina fi syahri Ramadan. Wong yang puasa bulan Ramadan. Itu surga rindu kepada 4 kelompok ini, Bu ya. Balik ke urusan sedekah, jangan takut miskin, Bu. Wong yang galak bersedekah nak kata miskin. Ibu-ibu sanggup bersedekah cuma dengan sambal, jangan dianggap remeh. Itulah pintu rezeki kita bakal datang. Ya, barokah. Yang makan barokah, yang bersedekah juga barokah. Masjid musola insyaallah ramai. Itu aku tahu biar rahasia supaya ini ya. Nah, demikian. Jadi lama dari jam berapa ya? Kalau kuliah tu boleh paling tidak 2 SKS. 1 SKS 50 menit, 2 SKS jadi 100 menit. Ya, hafalnya nak kalau pensiun soal dosen ya. Demikian. Mohon maaf, mudah-mudahan kita selalu berikan Allah kesehatan. Habis lagi jadwal ceramah saja, selesai. Dah kata lagi, syukur jelas. Jadi mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.